Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Adrianti Pratiwi dengan NIM 23111024444009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Geologi Teknik. Saya akan menganalisis kestabilan lereng menggunakan file DRFX dengan penambangan turunan 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Saya akan memberikan tutorial dan juga kesimpulan dari software slide pada hari ini. Untuk pertama kita membuka software slide, dan ini adalah tampilan awal software slide yang dimana akan kita pakai untuk menganalisis kestabilan lereng. Baik, yang pertama kita pencet file, lalu ke import, lalu import DFX. Setelah itu langsung saja ke import. Lalu di sini ada beberapa DXF. Yang pertama di sini saya memasukkan turunan yang 20 terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu kita kembali pencet file, lalu pilih import, lalu import DFX, terus kita pilih material boundary. Untuk yang pertama tadi, external boundary itu adalah batas material di luar section, dan material boundary yaitu yang di dalamnya. Lalu kemudian di sini kita klik import dan klik turun 20 DXX lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke analisis, project setting, kita ubah di metode dan juga groundwater. Untuk metode sesuai panduan yang sudah ada. Di metode kita menggunakan Bishop dan juga ordinary. Jadi kita setting aja seperti yang bisa dilihat. Lalu di groundwater metode kita ubah menjadi RU. Oke. Kemudian kita bisa melihat dari tugas yang diberikan. Untuk kita bagi dua dulu layarnya. Tampilannya akan seperti ini. Word ini adalah bahan untuk kita mengerjakan analisis tersebut. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengisi litologi yang ada di dalam material section. Lanjut kita mengeklik properties, lalu defense material. Nah, di material 1 ini terdapat name, lalu color, unit weight, string type, string parameter, caution, PHI, lalu water parameter, lalu ada RU value. Semua yang ada di sini itu mengikuti tabel material yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Jadi untuk mengisi ini kita hanya mengikuti tabel material yang telah disediakan di Word. Jadi untuk pengisiannya kita hanya memakai bahan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Lalu selanjutnya kita mengganti ini menjadi topsoil, dan lanjut kita mengganti warnanya menjadi orange seperti yang kita lihat. Kemudian unit weight-nya kita ganti seperti yang di kolom menjadi 17. Lalu string type-nya tetap aja jadi more columns. Lalu question-nya di sini 50. Lalu kemudian PHI-nya 26. Langsung saja lanjut. Kita jangan oke dulu ya. Langsung saja klik material 2. Di sini kita mengganti menjadi gravelly sandstone. Lalu kemudian kita sama aja seperti yang tadi, kita ikutin aja, isi semua sesuai dengan yang ada di kolom.
Lanjut, setelah sudah gambar yang telah jadi ini mengikuti gambar yang ada di Word, seperti yang kita lihat yang di atas tabel ini ya. Lalu kita mulai dari yang pertama untuk mengikuti warna-warna yang di Word. Yang pertama kita mulai dari atas, ya di sini kita pencet atau kita klik, dan material baru Gravelly Sandstone. Lalu yang kedua ada Siltstone. Lalu kemudian clay sand. Lalu klik kanan lagi, di sini sandstone. Lalu klik kanan lagi, di sini claystone. Lalu klik kanan lagi, di sini ada, kita klik kanan, di sini ada sandstone. Lalu di bawahnya lagi di sini ada claystone. Lalu kemudian di sini kita ada claystone lagi. Kemudian klik kanan, di sini ada coal. Lalu di sini kita klik kanan lagi, ada claystone. Lalu kemudian kita zoom lagi. Seperti contoh, kita klik kanan, di sini ada coal, lalu ada sandstone. Di sini claystone. Lalu kemudian di sini ada sandstone. Kita bisa menyesuaikan aja ya, seperti yang ada di tabel dan di gambar. Beginilah hasil tampilannya. Kita X dulu yang Word. Lalu setelah jadi seperti ini kita klik surface type-nya itu di circular. Lalu kita klik OK aja. Lanjut kita ke surface lagi. Kemudian kita klik auto grid, langsung aja OK. Setelah seperti ini kita langsung klik compute. Lalu yes. Kemudian kita save terlebih dahulu dengan nama turun 20 aja. Lalu kita save. Setelah save kita langsung ke interpret aja, karena tadi compute udah. Langsung saja kita interpret. Di sini kita langsung klik. Seperti ini tampilannya. Setelah menginterpretasikan, jika kita ingin menampilkan tabel, di sini kita mengklik tools untuk memunculkan tabel. Tool material properties table. Lalu tinggal kita klik sekali saja dan muncullah tabelnya. Oke, baik, ini adalah hasil dari interpretasi kestabilan lereng menggunakan aplikasi DFX yang dimana penambangan turun 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Setelah menganalisis, ini adalah hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng, penambangan dengan kondisi penurunan elevasi sebesar 5 meter diperoleh nilai faktor keamanan safety factor sebesar 1665 menggunakan metode Bishop Simplified dan 1539 menggunakan metode ordinary. Perbedaan nilai faktor keamanan tersebut masih berada dalam rentang yang wajar, mengingat metode Bishop mempertimbangkan keseimbangan gaya dan lebih teliti dibandingkan Fellenius. Nilai faktor keamanan dari kedua metode menunjukkan bahwa lereng untuk lereng penambangan FK kurang lebih 1,3 bidang gelincir lapisan tertentu yang relatif lebih lemah, namun belum menunjukkan potensi kelongsoran yang signifikan.
Kemudian berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng penambangan dengan penurunan elevasi sebesar 10 meter menggunakan perangkat lunak slide diperoleh nilai faktor keamanan sebesar 1539 dengan metode ordinary dan 1665 dengan top simplified. Nilai faktor keamanan dari kedua metode tersebut menurut hasil yang relatif konsisten. Dengan metode Bishop Simplified memberikan nilai FK yang lebih tinggi karena mempertimbangkan keseimbangan gaya secara mengacu pada kriteria kestabilan lereng untuk kondisi statik, yaitu FK kurang lebih 1, material masih mampu menahan gaya pergerakan. Dengan demikian, geometri lereng dan parameter geoteknik yang digunakan pada analisis ini masih memenuhi persyaratan keamanan untuk kegiatan penambangan pada tahap penurunan 10 meter. Lalu kemudian berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng penambangan dengan penurunan elevasi sebesar 20 meter menggunakan perangkat lunak slide diperoleh nilai faktor keamanan sebesar 1257 berdasarkan metode ordinary dan 1294 berdasarkan metode Bishop Simplified. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai faktor keamanan mengalami penurunan dibandingkan kondisi penurunan 10 meter, yang mengindikasikan peningkatan potensi ketidakstabilan akibat bertambahnya tinggi dan kemiringan lereng. Meskipun demikian, berdasarkan kriteria kestabilan lereng untuk kondisi statik dengan batas minimum FK kurang lebih 1,25 hingga 1,30, kondisi lereng pada penurunan 20 meter masih dapat dikategorikan relatif stabil hingga mendekati batas aman, terutama jika mengacu pada metode Bishop Simplified. Bidang gelincir kritis yang terbentuk memotong beberapa lapisan material utama, sehingga kestabilan lereng sangat dipengaruhi oleh sifat mekanik lapisan tersebut. Oleh karena itu, pada tahap penurunan 20 meter diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap pengendalian geometri lereng dan monitoring kondisi lapangan guna menjaga faktor keamanan tetap berada pada kondisi yang aman selama kegiatan penambangan berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.